Banyak orang yang pergi ke orang-orang pintar, orang tukang ramal, apalagi tukang baca surat tantangan, suka baca horoskop. Ya, siapa di sini suka baca horoskop? Sio kita Yesus, bintang kita Kristus. Nah, jika kita mengklaim sesuatu yang lebih besar itu berasal dari kekuatan Allah, padahal sebenarnya kekuatan itu berasal dari iblis, maka iblis itu akan menguasai seluruh hidup kita. Kita seperti Paulus dikatakan di Roma 1 ayat 25. Ini Paulus yang berkata di Roma 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Ia adalah pendusta dan bapak segala pendusta. Itu iblis di Yohanes 8 ayat 44. Dan dia adalah si ular tua yang menyesatkan seluruh dunia. Wahyu 12 ayat 9. Iblis adalah musuh dari kebenaran. Saya pernah dulu pada saat saya masih umur 22 tahun, saya hanya menemani, jadi cuma sharing ya. Saya hanya menemani seseorang waktu itu karena dia minta tolong saya untuk menemani dia pergi ke orang ramal, orang ramal gitu. Dan saya waktu itu memang saya Kristen, saya rajin berdoa, saya menyembah Tuhan, saya adalah penyembah, berdoa semua. Saya pergi ke gereja. Tapi entah kenapa saya waktu itu saya merasa, oh kamu pergi orang pintar ya. Oke. Yang saya lakukan adalah kenapa saya tidak melarang dia itu. Tapi saya merasa bahwa saya seperti orang tuh, oh aku temani kamu aja biar kamu gak tersesat ya. Maksud dalam hati itu supaya kamu gak dibisik-bisiki sama orang ramal itu. Jadi saya merasa seperti itu. Ya udah aku temani kamu. Pada saat saya masuk ke rumah orang ramal itu, kita berbicara, keluar dari situ, saya merasa ada hawa jahat di saya. Saya merasa tidak seperti dulu. Saya merasa damai sejahtera, sukacita, kan dulu itu bahagia, pokoknya saya kemana-mana tuh bebas gitu loh, nggak ada tekanan. Tapi begitu saya keluar dari situ, saya merasa ada yang mengikuti saya. Badan saya tuh berat sekali. Saya merasa kok aneh ya. Tapi saya masih belum menyadari bahwa itu setan. Cuma saya merasa kok aneh ya kok aneh ya, gitu aja. Saya kemana-mana sejak itu ya, naik sepeda motor waktu itu. Saya merasa di belakang saya itu ada yang naik. Saya merasa berat sekali. Biasanya itu kan enteng ya kemana-mana gini. Lah ini kok rasanya kok gonceng orang. Waktu itu saya bertanya, Tuhan kok rasanya ada setan ya waktu itu. Tapi Tuhan tidak jawab. Biasanya Tuhan tuh kasih tahu saya jawaban. Ini enggak, Tuhan tidak jawab. Ya tak pikir ya sudahlah, mungkin Tuhan apaan nggak jawab ya sudah. Saya pikir gitu. Terus kemudian saya kemana lagi selalu takut kecelakaan ya. Takut mati. Waktu itu saya selalu cemas. Kenapa? Jadi waktu di mana-mana di jalan tuh saya selalu takut ada kecelakaan. Saya selalu, pokoknya kecemasan itu melingkupi saya. Terus kemudian setelah 7 hari kemudian, teman saya telepon saya. Teman yang tidak pernah saya sangka telepon saya. Biasanya panggil saya Ling. Ling, kamu gak apa-apa? Kok aku setiap kali pada saat aku menghadap hadirat Tuhan, aku berdoa, kamu selalu ada di pikiran aku. Kenapa ya? Saya bilang, gak apa-apa, gak apa-apa, aku gak apa-apa. Keluargamu gak apa-apa, papa mamamu, adik-adikmu, kalau sekolahmu, kerjaan kamu gak apa-apa. Lalu kenapa kok Tuhan selalu ada di pikiran aku ya? Kamu selalu ada di pikiran aku pada saat aku berdoa. Dia memang adalah seorang pendoa waktu itu memang. Dan dia selalu intim dengan Allah memang saat itu. Nah, waktu saya umur 22 itu memang ya Kristen lah, tapi kurang intim karena saya posisinya waktu itu mau wisuda dan saya juga posisi kerja gitu ya. Ya, saya mengakui Yesus itu Allah saya ya, saya intim sama Tuhan, tapi tidak seintim dia, lain ya, dia pendoa. Terus kemudian pada saat itu dia bilang, kamu selalu ada di pikiran aku, entah kenapa. Jadi kalau kamu bilang nggak ada apa-apa, itu nggak mungkin gitu loh, karena aku nih mau hubungi kamu, tapi kok ya serasaan tuh ya apa. Tapi akhirnya Tuhan tuh panggil aku terus untuk hubungi kamu, entah kenapa. Akhirnya pada saat itu saya entah kenapa saya bilang gini, kemarin aku pergi ke rumah orang ramal, orang pintar. Kaget dia, duh, setahu aku kamu nggak kayak gitu. Kok kamu bisa pergi ke rumah orang ramal? Iya,
aku diajak, tapi aku ya waktu itu cuma ikut-ikutan aja gitu loh. Waduh, terus akhirnya dia ngajak ketemu sama saya. Terus dia sama timnya waktu itu. Timnya tuh cuma membaca Alkitab yang tentang tukang tenun, terkutuklah engkau. Dia cuma baca aja, saya diam. Terus kemudian saya tiba-tiba kok menangis. Saya juga nggak sadar kenapa saya menangis. Terus kemudian saya disuruh baca. Coba kamu baca. Saya disuruh baca. Saya baca itu tengah-tengah saya menangis. Saya menangis nggak henti-hentinya saya menangis. Saya bilang saya nggak kuat ngomong, harus ngomong sampai habis. Mereka bilang begitu, ngomong terus sampai habis kata-kata itu. Saya ngomong terus, tapi dengan saya sesenggukan karena di sini banyak riak, banyak lendir dan saya nggak bisa ngomong. Nangis itu sesak nafas. Biasanya kalau orang nangis itu beriak itu cuma 1 jam aja ya. Ini sampai 3 jam riak, saya nggak keluar, saya muntah riak. Setelah selesai saya bicara, saya muntah-muntah. Setelah saya selesai membaca firman itu, saya muntah-muntah. Saya keluarkan semua riak itu, saya didoai, ditumpangi tangan, ditengking. Lalu saya tanya, kenapa? Kan ditanya, sudah selesai, kamu sudah enakan? Iya, aku sudah enak, sudah lepas seperti semula. Terus saya tanya, kenapa pada saat saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan gak jawab? Dia bilang, karena kamu yang memberikan izin kepada iblis untuk masuk ke kamu. Kamu yang masuk duluan kan ke rumah orang ramal itu. Jadi itu iblis tuh menaungi kamu, iblis tuh menyelimuti kamu sehingga suara Tuhan itu tidak sampai ke kamu. Makanya dia panggil teman kamu untuk berbicara sama kamu. Terus saya juga bilang, saya sering melihat penampakan setan. Saya dulu gak pernah melihat setan, saya bisa melihat setan tuh badannya tuh tinggi, hitam, besar, matanya merah waktu itu. Itu penampakan saya seperti itu. Saya bilang, kenapa kok saya bisa melihat seperti itu? Dia bilang, itu Roh Kudus yang berusaha mencari tahu, mengasih kamu tahu, tapi kamu gak sadar juga, kamu gak peka karena iblis naungi kamu. Nah, terus setelah itu teman saya bilang kalau Yesus itu masih sayang sama kamu, karena itu dia mengambil kamu dari iblis, melepaskan kamu dari iblis, membawa kamu kembali kepada Tuhan. Nah, sejak itu saya trauma, saya kapok, nggak pernah lagi ke tempat orang ramal ataupun mencari tahu ataupun bertanya tentang surat tantangan, enggak lagi, karena itu akan memberikan celah bagi iblis untuk masuk ke kehidupan kita. Hidup di luar Tuhan itu saya sudah pernah mengalaminya saat itu. Untung cuma 12 hari ya, untung. Kalau lebih dari itu saya bisa gila mungkin, karena benar-benar tuh hidup itu cemas, tidak ada bahagianya, tidak apa, takutan terus tiap hari. Kayak orang tuh takut bingung. Saya tuh benar-benar itu pengalaman pribadi saya yang tidak pernah saya bisa lupakan dan saya belajar dari itu. Nah, pada saat Yesus menghadapi godaan dengan mengingatkan iblis akan hukumnya yang pertama, yaitu di Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan Yesus berkata begini kepada si iblis saat iblis menggodai Tuhan Yesus. Dan di Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, jadi saudara-saudara, hanya kuasa Yesuslah yang mampu mengalahkan kuasa iblis, karena Dialah yang kudus dari Allah. Ketika kita percaya Yesus, kita diberi kuasa di Yohanes 1 ayat 12. Dan kuasa itu jauh lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini, di 1 Yohanes 4 ayat 4b. Kuasa itu bukan milik kita, tapi berasal dari Allah dan hanya bisa kita dapatkan ketika kita tinggal di dalam Yesus dan percaya kepada Yesus. Jadi roh yang ada dalam tubuh kita itu lebih besar dari kuasa Allah. Katakan amin.